Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita. Saya, Sri Ariyanti Kristianingsih. Ayah Bunda, sebagai makhluk sosial yang berelasi dengan orang lain, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengalami konflik, termasuk juga dengan anak-anak kita. Konflik bisa terjadi kapan saja, di mana saja, ketika ada benturan pendapat, keinginan, atau kebutuhan, atau mungkin juga kepentingan antara satu orang dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penting kita sebagai orang tua untuk membantu anak belajar menghadapi, mengelola, dan menyelesaikan konflik dengan baik. Kemampuan manajemen konflik ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan anak di sepanjang kehidupannya. Ayah Bunda, mengapa kemampuan manajemen konflik penting bagi anak? Jika anak memiliki kemampuan ini, maka anak pun akan memiliki kemampuan yang baik dalam hal mengelola emosi, berkomunikasi, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, maupun memiliki empati dan toleransi yang baik pula dengan orang lain. Ketika anak belajar menghadapi dan mengelola konflik, itu merupakan bagian dari proses belajar sosial anak. Ayah Bunda, sebelum membantu anak belajar manajemen konflik, kita perlu menyiapkan diri kita dalam beberapa hal. Yang pertama, kita tentunya perlu memiliki persepsi yang konstruktif, yang membangun tentang konflik itu sendiri. Mencegah terjadinya konflik memang perlu. Namun, bila sudah terjadi, perlu kesiapan kita untuk menghadapinya dan mengelolanya, supaya konflik yang kita alami ini berdampak positif bagi kita. Yang kedua, mengelola emosi dan berusaha untuk tetap tenang ketika menghadapi konflik itu diperlukan, supaya kita bisa merespon secara tepat pula. Dan yang ketiga, tidak perlu segera menyimpulkan, tetapi kita perlu cek dan recheck apa yang terjadi ketika menghadapi konflik untuk memastikan informasi dan kondisi yang sebenarnya. Ayah Bunda, bagaimana cara kita sebagai orang tua mengajarkan kemampuan manajemen konflik pada anak? Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sebelum terjadi konflik, kita perlu membekali anak tentang pemahaman sosial yang baik. Antara lain, membiasakan perbincangan berbagai pengalaman sosial di dalam keluarga melalui obrolan ringan. Bantu anak kita untuk memahami bahwa setiap orang memiliki cara pandang, keinginan, kebutuhan, ataupun kepentingan yang berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya benturan atau konflik dengan orang lain. Yang kedua, ketika konflik sudah terjadi, kita sebagai orang tua perlu mengajarkan respons awal yang diperlukan dan tepat saat menghadapi konflik. Seperti misalnya bersikap tenang. Yang ketiga, anak masing-masing yang menghadapi konflik diminta menceritakan duduk permasalahannya yang terjadi secara terbuka. Dan yang keempat, bantu anak-anak untuk memahami perbedaan keinginannya dengan orang yang berkonflik dengan dirinya. Yang kelima, tanyakan kepada anak tentang kemungkinan solusi setelah masing-masing memahami satu dengan yang lain. Beri kesempatan anak untuk berlatih mencari jalan keluar dari
masalah tersebut. Dan yang keenam, beri apresiasi atas upaya penyelesaian konflik yang sudah anak lakukan. Dan jika belum optimal, ayah bunda bisa memberikan saran pendapat yang bisa didialogkan dengan anak. Dan yang ketujuh, beri penguatan dan penegasan hal-hal yang baik yang sudah dipelajari oleh anak dalam penyelesaian konflik tersebut. Dan terakhir, orang tua perlu secara konsisten melakukan upaya-upaya tadi dan memberikan contoh perilaku yang tepat saat menghadapi konflik. Ayah bunda, kalau ayah bunda mempunyai pengalaman bagaimana mendampingi maupun mengasuh anak, silahkan bercerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika mempunyai permintaan tentang tips parenting yang lain, silakan juga tulis di kolom komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah bila ingin menjadi orang tua yang berhasil bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Giku di kanal YouTube GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.